puaslah dengan istri kita. Amin. Puaslah dengan suami kita. Dengan istri itu, aduh. Kan janji nikah saya bilang, ada suka dan duka, untung rugi, sakit, sehat, langsing. Langsing, langsung. Ada bapak-bapak selingkuh, kita tanya kenapa selingkuh? Besar kali badan istriku katanya. Dulu peluk masih dapat, sekarang tiang gereja. Saudara, kalau peluk tidak dapat, lari keliling. Lari seperti Israel keliling Yeriko. Lari sambil berkata, Papa sayang mama, Papa sayang mama, Papa sayang mama. Dibuat asik aja kali. Amin. Istri saya pernah bercanda, Papa, mama badan tambah naik nih, Papa masih sayang. Ya elah mam, Papa gendong sampai pelabuhan. Maksudnya mau ke kampung mereka dulu kan kita lihat pelabuhan. Jangan kayak bapak-bapak lain, ibunya tanya, Bapak masih sayang mama enggak? Ya elah mam, istri orang lain aja Bapak sayang, apalagi istri sendiri, begitu katanya. Setan besar. Istri orang lain aja Bapak sayang, apalagi mama sendiri katanya. Aduh, ini iblis besar. Kalau ada bapak-bapak model begitu di ruangan ini, setelah ini kita foto bersama dulu. Biar kenang-kenangan. Ini bapak-bapak di Jambi ya. Yang sayang semua ibu-ibu. Wah, kita ada di hadirat Tuhan untuk terus menikmati hadiratnya dan juga kebenarannya. Amin. Kita tidak akan membuang waktu. Mari kita buka Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-10. Filipi pasal 3 ayat 10. Perhatikan firman Allah, saudara-saudara, dan kita akan baca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, dan 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tema KKR kita juga seminar adalah membangun manusia rohani. Dan tadi kita sudah melakukan seminar dan puji Tuhan suasananya luar biasa. Setelah materi disampaikan, ada interaksi tanya jawab yang sangat membangun di antara kami yang hadir tadi. Dan saya percaya saat ini dalam KKR ini pun walaupun hanya bersifat monolog atau satu arah, tapi harapan saya kita sama-sama dikuatkan. Dan kalaupun dari khotbah ini tiba-tiba ada pertanyaan, jangan takut, besok ada seminar. Jadi bisa tanya jawab di situ. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menarik bahwa ayat yang kita baca adalah satu ayat yang sangat terkenal, apalagi dalam momen-momen seputaran Paskah. Ini Paskahnya sudah lewat, tapi semangat Paskah masih terasa. Karena seturut kalender gereja, biasanya di gereja-gereja masih bahas seputaran penampakan Kristus dan lain sebagainya. Dan memang penampakan Yesus itu sangat menarik, sangat luar biasa. Penampakan Yesus itu memulihkan orang-orang yang terluka, memulihkan orang-orang yang terjatuh. Perjumpaannya dengan Thomas memulihkan Thomas. Dan Alkitab mencatat bahwa Thomas yang terbelakang
terhilang. Tapi karena perjumpaan dengan Yesus yang bangkit itu, maka terjadi satu kebangunan rohani yang luar biasa dalam diri Thomas. Dan ada pengakuan yang luar biasa. Dia kelihatan terlambat, terbelakang, tapi satu kali dipulihkan, pengakuannya luar biasa. Dia berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dan masih ada pengalaman yang lain, seperti Simon Petrus, pemulihan luar biasa. Dan karena pemulihan itu, Tuhan pakai dia. Satu kali khotbah, 3.000 orang bertobat. Dan dari semua yang mengalami perjumpaan dengan Yesus yang telah bangkit itu, mengalami satu kebangunan rohani secara pribadi di dalam diri mereka. Dan dari mereka semua, yang paling prematur, atau yang paling apa istilahnya, prematur ini dilahirkan sebelum waktunya. Rasul Paulus bilang, dari antara mereka semua, aku yang paling terakhir yang berjumpa dengan dia yang bangkit. Makanya di dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-8, setelah Paulus menyampaikan orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus yang bangkit, Paulus berkata, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Makanya saya bilang prematur. Anak yang lahir sebelum waktunya. Karena dia merasa dirinya tidak pantas, tidak layak. Di ayat 9 dari 1 Korintus 15 ini dia berkata, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Pak Yayan, apa saya pakai mic lepas kabel aja kali ya? Mic kabel lebih mantap. Siap, terima kasih. Tadi waktu seminar mic kabel saya rasa nyaman sekali, enak. Cek, ini enak. Ya, jadi saudara-saudara perhatikan ayat ini, dia berkata, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi kemudian ketika dia dipulihkan, dia mulai melayani. Dan kita tahu pelayanan Rasul Paulus itu hampir 50% perjanjian baru itu dia yang tulis. Hampir 50% PB dia yang tulis. Belum lagi saudara-saudara, begitu banyak gereja yang dia rintis, perkara-perkara supranatural, adikodrati, mujizat demi mujizat Allah percayakan kepadanya. Bahkan Alkitab bilang, orang kena sapu tangan Rasul Paulus saja sembuh. Saudara kena ini infus, jangan coba-coba minta, karena hamba Tuhan beda-beda ya. Jangan saudara bilang, aku coba juga yang itu, UGD. Beda-beda ya. Saya tidak perlu jadi seperti Rasul Paulus, karena Allah kita kan kaya akan cara. Amin. Dan ya tidak usah ikut-ikutlah metode pendeta lain. Semua pasti diberi karunia, diberi kapasitas masing-masing. Iya kan? Karena dulu teman-teman saya saking idola dengan Pak Yakob Nahwai, itu ngomongnya dulu nggak serak-serak. Karena suka dengar Pak Yakub, udah jadi serak dia. Haleluya. Firman Allah berkata, langit dan bumi pasti berlalu, tetapi firman Allah tidak akan pernah berlalu. Haleluya. Sehingga persanu nggak gitu-gitu amat. Karena saking idolanya kali ya. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, menarik bahwa Rasul Paulus bilang, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitan. Perjumpaan dengan Kristus itu membangkitkan satu kerinduan yang luar biasa dalam diri Paulus untuk mengenal Yesus. Padahal Bapak Ibu tahu bahwa Rasul Paulus ini kan mantan Farisi. Kita tahu ya, backgroundnya dia mantan Farisi, saudara-saudara. Dan orang Farisi itu
adalah kelompok tokoh agama yang tergabung di dalam kelompok Farisi itu kelompok yang paling mentaati hukum Taurat sampai detail-detailnya. Anak-anak Farisi itu dari 6 tahun sudah diajar Alkitab, diajar. Ini anak siapa? Tolong supaya dia jangan lari-lari. Calon WL itu. Mesti dijaga supaya dia jangan lari-lari. Ya. Baik, jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Rasul Paulus itu Farisi, dan Farisi itu dari umur 6 tahun sudah belajar Alkitab. Ya. Nanti sampai umur 30 baru mereka diizinkan tampil mengajar. Berarti ada 24 tahun mereka belajar. Belajar Alkitab 24 tahun. Tapi Paulus rasa tidak kenal Tuhan dengan benar. Itu kayak kita dilahirkan Kristen, dari kecil sudah sekolah minggu, terus sekolah minggu, tapi sampai besar pengenalannya pun biasa-biasa saja. Bapak Ibu tidak kenal Pak Jokowi, Bapak Ibu tidak akan mati. Bapak Ibu tidak kenal Pak Prabowo, Bapak Ibu tidak akan mati. Bapak Ibu tidak kenal Pak Gibran, tidak akan mati. Bapak Ibu tidak kenal Gubernur Jambi atau Wali Kota Jambi, saudara tidak akan kenapa-napa. Saudara tidak kenal Pendeta Melatok, keterlaluan. Ya tidak apa-apa juga sebenarnya. Tidak apa-apa juga, tidak akan mati. Tapi Alkitab berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Amin. Amin. Tidak kenal yang lain gak ngaruh. Tapi kalau tidak kenal Allah, binasa. Ya. Amin, kekasih Tuhan. Amin. Rasul Paulus Farisi dari 6 tahun sampai 30 tahun belajar, tapi tidak memiliki pengenalan yang benar akan Allah. Rumit juga memang, saudara-saudara. Tidak kenal Allah, binasa. Tapi mau kenal Allah dengan kekuatan sendiri, sulitnya minta ampun, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau kita buka data-data, misalnya di dalam Ayub pasal 11, mulai ayat 7, di situ firman Allah menggambarkan seperti apa Tuhan itu tidak mampu dicapai oleh pengetahuan kita. Perhatikan ayat ini. Dapatkah engkau memahami kehakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? 9 sama-sama jemaat 23. Lebih panjang daripada bumi ukurannya, dan lebih luas daripada samudra. Paulus bukannya tidak belajar, saudara-saudara. Farisi bukannya tidak belajar. Mereka bukan tidak tahu data-data, tanda-tanda seputaran kemesiasan Kristus. Pada waktu Yesus datang dan tanda-tanda itu sangat menonjol. Tapi toh mereka bukannya mengenal dia, mencintai dia. Tapi yang ada mereka bersekongkol bunuh dia. Bahkan Paulus pun salah satu yang sangat benci jalan Tuhan. Mereka mau kenal Tuhan sulit luar biasa. Di Ayub 36 ayat 26. Di sini firman Allah juga bilang begini, Tuhan itu sangat besar, tidak mampu dicapai oleh pengetahuan kita. Sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki. Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Bapak gereja setelah zaman Paulus yang dianggap dalam sejarah gereja paling populer itu adalah Agustinus setelah Paulus. Itu pemikir rohani, teolog. Tapi dalam titik tertentu dengan kepenatan yang begitu rupa memikirkan misteri-misteri seputaran Allah. Lalu kemudian dalam salah satu versi cerita, Agustinus ini mau pergi refreshing di pinggir pantai. Waktu dia pergi ke pinggir pantai, sejauh mata memandang, lautan lepas. Lalu biasalah kalau pantai adalah salah satu pilihan kalau orang mau refreshing, ya.
Tapi pada waktu dia pergi itu ada peristiwa menarik. Dia ditemui oleh seorang anak kecil yang membawa tempurung kelapa kepada dia. Lalu anak kecil itu kasih tempurung kelapa kepada dia. Lalu anak kecil itu pergi begitu saja. Lalu ada suara di hatinya bilang begini, timba air laut yang di depanmu itu pakai tempurung kelapa itu. Lalu dia timba air laut itu. Lalu suara itu bilang begini, otakmu hanya seperti tempurung itu. Allah ibarat lautan lepas yang ada di depanmu. Yang kau bisa tampung tentang Allah ya seukuran tempurungmu itu. Yang kau tidak bisa tampung sejauh matamu memandang. Itulah Allah. Makanya dia bilang, sungguh Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Maju lagi di Ayub pasal 37 ayat 23. Dia bilang dia Tuhan yang maha kuasa yang tidak dapat dipahami. Yang maha kuasa yang tidak dapat kita pahami, besar kekuasaan dan keadilannya. Amin. Walaupun kaya akan kebenaran, ia tidak menindasnya. Tidak kenal Allah binasa, tapi mau kenal Allah susahnya setengah mati. Mungkinkah manusia mengenal Allah dengan kekuatannya? Tidak bisa. Saya sudah bilang latar belakang Farisi seperti Rasul Paulus, belajar, tapi tidak paham juga. Tapi ketika dia mengalami cara terbaik mengenal Allah, cara terbaik mengenal Allah yaitu bagaimana? Allah sendiri, ya. Satu-satunya cara adalah Allah sendiri, saudara-saudara, yang harus memperkenalkan dirinya kepada kita. Tanpa itu tidak bisa. Amin. Cara terbaik satu-satunya kita bisa mengenal Allah adalah Allah harus memperkenalkan dirinya kepada kita. Bagaimana Abraham bisa mengenal Allah? Allah berfirman kepada dia. Amin. Amin. Bapak segala orang percaya itu mantan kafir, penyembah berhala, penyembahan dewa Nana di Ur Kasdim sana, bulan bintang, bulan lah, pokoknya benda angkasa dia sembah. Latar belakang penyembahan keluarga Abraham. Tapi karena Allah mau memilih dia, caranya bagaimana? Tidak mungkin dia kenal Allah. Seperti seminar tadi saya bilang, udah mati rohani ini. Tidak bisa dia kenal Allah kalau Allah tidak berinisiatif memperkenalkan dirinya kepada Abraham dan semua yang lain. Musa sudah lari dalam kondisi stres, tidak berpikir lagi jadi pemimpin besar, bawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tidak ada di pikirannya. Cukup gembalakan binatang, cukup. Tapi Allah punya planning besar bagi dia. Kau tidak cukup urus binatang, kau harus urus umatku. Amin. Amin. Tuhan itu punya rencana kan luar biasa. Alkitab berkata rancanganmu dan rancanganku, jalanku dan jalanmu seperti langit dan bumi. Ya. Haleluya. Seperti langit dan bumi. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Ya. Beda jalan Tuhan dengan jalan kita. Menurut kita ini yang terbaik, belum tentu. Allah punya rencana lebih luar biasa lagi. Makanya kekasih-kekasih Tuhan, ini menarik untuk kita renungkan bersama. Bagaimana bisa mengenal Allah? Caranya cuma satu. Allah lah yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Bagaimana Paulus bisa mengenal Yesus? Yesus berinisiatif menjumpai dia. Dalam semangat yang begitu mengerikan, mau bunuh, bukan mau bunuh, sudah bunuh. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul 22, ketika Paulus melakukan pembelaan diri, dia bongkar kesaksian, dia udah bunuh sampai mati orang Kristen. Perhatikan Bapak Ibu. Kisah Rasul 22 ayat 1. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, maka tenanglah mereka. Ia berkata, aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan ku tangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Aku sudah sampai di situ, sampai mereka mati, kata Rasul Paulus. Saudara, tetapi luar biasa Tuhan berinisiatif
memperkenalkan dirinya kepada Rasul Paulus. Disitulah Rasul Paulus mengalami satu kebangunan rohani secara pribadi, titik balik, restorasi, revival, kebangkitan spiritual di dalam dirinya. Disitulah Paulus mulai punya kerinduan yang besar. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitan. Amin. Amin. Mengenal itu kata Yunaninya yada, kata Ibraninya yada, kata Yunaninya ginosku. Mengenal dengan tahu itu beda, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu Pendeta Melatok tapi belum kenal. Kita baru ketemu kemarin, hari ini, mungkin besok, 4 hari. Tidak cukup itu. Untuk kenal tidak cukup, tahu-tahu bisa lah. Kenal itu paling tepat, kata yada itu arti lainnya adalah merit, nikah. Makanya yang paling kenal kita itu pasangan kita. Mau hebat kayak apa di mimbar pun yang paling tahu kita pasangan kita. Teman saya lagi khotbah semangat, tahu-tahu pendeta karismatik kalau khotbah, tak bakar, manyala abangku. Ya kan, manyala. Lagi khotbah, pus, cap, ya kan? Jemaat respon, amin, haleluya, yes, wow, great. Istrinya tidak tahan, istrinya duduk di belakang, istrinya berdiri dari belakang lalu tunjuk pendeta ini, diam kau penipu. Diam seluruh gereja, ini kisah nyata. Ibu gembala berdiri berteriak, diam kau penipu kamu. Kamu pukul rahangku hampir patah. Ini Pak Pendeta bukan Roh Kudus, Roh Mani Pacquiao. Tinju. Ditinjunya istrinya. Main tangan sedikit-sedikit. Hello. Tapi hafal ayat, bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Waduh, pegang mic, lepas mic, bahasa roh. Ngeri sedap. Tapi jahatnya minta ampun. Saya ngomong ini karena yang bersaksi pendetanya sendiri, tapi sudah bertobat. Sudah. Momen itulah momen pertobatannya. Akhirnya dia seperti terdiam. Dia kasar orangnya. Tapi ketika istrinya berdiri dan berteriak begitu, itu saat dimana Tuhan pulihkan dia. Ya, artinya saya berani omong ini, saya tidak mau omong nama. Beliau pernah omong ini mungkin di live channelnya dia juga pernah kali. Luar biasa itu. Jadi kalau tahu dan kenal itu beda. Paulus mau mengenal. Bukan hanya mengenal, tapi mengenal dan dikenal. Makanya kalau kita baca di Galatia ya, pasal 4 ayat 8 dan 9, Rasul Paulus bilang begini kepada jemaat Galatia. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Betul. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah. Sampai di situ. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik apa? Sesudah kamu dikenal Allah. Bukan hanya mengenal, tapi dikenal. Amin. Sebab itu pelayan-pelayan yang penipu di Matius pasal 7 21 sampai 23 itu kan berseru, Tuhan, Tuhan, aku bernubuat demi namamu. Ini SKSD, sok kenal, sok dekat. Ada beda loh. Anak Tuhan yang betul-betul melayani Tuhan biasanya sudah bikin banyak, tapi mulutnya dia tutup. Bahkan dia sudah lupa apa yang dia buat. Beda dengan mereka yang minta maaf, makam puji. Sorry, kita mau bangun manusia rohani loh. Kita bukan hanya mau bangun gedung. Pelayan-pelayan Tuhan itu, saudara-saudara perhatikan. Waktu Yesus datang, Yesus pisahkan domba sebelah kanan, kambing sebelah kiri. Kepada domba-domba dia bilang apa? Waktu aku lapar engkau memberi aku makan. Waktu aku haus engkau memberi aku minum. Waktu aku telanjang engkau memberi aku pakaian. Waktu aku di penjara, aku sakit engkau melawat aku. Waktu aku seorang asing, engkau memberi aku tumpangan. Bisa-bisanya orang-orang ini bilang begini, bila mana
Itu sama dengan kapan ya? Hebat kan? Sudah buat banyak, Allah catat semua, tapi mereka lupa. Ini tanda orang baik. Amen. Saudara, buat aja untuk Tuhan. Anda lupa, Tuhan Allah tidak lupa. Amen. Beda dengan yang Kristen-Kristen palsu itu. Tuhan tidak tanya, Tuhan tidak puji, mereka yang sorong diri. Aku bernubuat demi namamu, aku usir setan demi namamu, aku bikin mujizat demi namamu. Tuhan Yesus bilang apa? Enyah, aku tidak pernah mengenal kamu. Itu ngeri. Coba buka dulu Matius 7 ayat 23. Bukan ayatnya bilang begini. Oh, dulu aku kenal kau, tapi sekarang aku tidak kenal. Enggak. Aku tidak pernah kenal kamu. Perhatikan. Matius 7 ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus Matius 7 bukan 27, bro. Silakan. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Para penafsir menafsirkan ayat ini dan berkata, satu kali Tuhan kenal kita, dia kenal terus. Satu kali dia tidak kenal kita, dia tidak kenal kita terus. Makanya ini ayat bilang, aku tidak pernah kenal kau. Ini yang namanya SKSD, sok kenal sok dekat. Makanya Rasul Paulus mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Amen. Mengalami dia sungguh-sungguh, bukan hanya klaim-klaim kosong. Amin, Ibu terkasih. Amin. Makanya kalau kita bicara tentang manusia rohani, ini menarik. Kata kunci dari manusia rohani adalah dia mengenal Tuhan. Dan mengenal Tuhan itu artinya hubungan timbal balik. Bukannya kita ngaku-ngaku. Tuhan juga ngaku, aku kenal kau. Kita puji dia, dia puji kita. Bisa tidak Tuhan puji kita? Bisa. Justru orang yang Tuhan puji itu kuat. Yang suka puji diri, tumbang. Benar. Coba buka 2 Korintus 10 17-18. 2 Korintus 10 17-18. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, tapi orang yang dipuji Tuhan. Tidak kita nyanyi tadi heboh-heboh itu apa? Kita puji Tuhan. Tapi harapan kita, Tuhan juga puji kita. Amin. Baik sekali hambaku ini. Tulus sekali hambaku ini. Total sekali hambaku ini. Amin. Orang mau lihat tidak lihat, dia tetap menyembah. Amin. Saya senang dengan semangat singer-singer song leader. Kalau di gereja tempat kami, saya suka ngomong singer-singer. Jangan kau asik heboh di panggung, padahal jam doa pribadimu nol. Itu bukan hamba Tuhan, itu show. Itu bukan pelayan, itu aksi panggung. Bukan tidak boleh. Oh, saya kalau pimpin pujian sampai dance-dance. Mau hip hop, mau apapun saya jabanin. Serius. Tapi maksud saya, waktu orang tidak lihat gimana? Amin. Amin. Saya bilang sama singer-singer, song leader, kadang-kadang mereka waktu pimpin mereka heboh. Waktu mereka jadi jemaat, nggak nyembah dia, nonton-nonton. Loh kok aneh? Penyembah itu bukan begitu. Mau tampil tidak tampil, ekspresiku total. Amin. Tersungkurku sungguh-sungguh. Amin. Penyembah itu baru benar. Ya. Amin Bapak Ibu. Amin. Sebab kita sedang melakukan mencari pujian Allah. Yes. Kita muji dia, kita layani dia. Kita lakukan sesuatu untuk gereja dengan harapan Allah puji kita. Ya. Orang yang dipuji Tuhan tahan uji. Siapa contohnya? Lihat aja Tuhan puji Ayub. Pujinya tidak main-main di depan setan. Kata Tuhan kepada setan, udah lihat hambaku Ayub. Sudah lihat? Tidak ada orang saleh dan jujur seperti dia. Terbukti tahan uji. Amin Bapak Ibu. Amin. Makanya kekasih-kekasih Tuhan, orang yang mengalami satu kehidupan rohani yang baik, atau dia disebut manusia rohani, pengenalannya akan Tuhan sangat luar biasa. Amin. Dan kalau dia berkata aku mengenal Tuhan dalam arti timbal balik, apa tandanya? Yang pertama, pasti akan ada perubahan di hidupnya. Tidak mungkin tidak.
Amin. Ayat yang kita bahas adalah Filipi 3 ayat 10. Tapi kalau kita lihat ayat 7 dan 8 dari Filipi 3, Paulus bilang begini, ada perubahan yang sangat drastis antara masa lalu dan sekarang. Paulus bilang begini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, amin, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Amin. Ini tanda pertama kalau manusia rohani menurut data ini dia punya perubahan. Kristen sejati, manusia rohani pasti ada perubahan hidup. Saya kasih contoh beberapa hal lah. Perubahan. Dia punya cara melihat uang sudah beda. Waktu dia belum kenal Tuhan, dia lihat uang seperti apa. Waktu dia kenal Allah, dia lihat uang seperti apa. Kebanyakan orang tidak kenal Allah sekalipun agama Kristen, lihat uang itu seperti bos besar. Jadi makanya ada istilah hamba uang. Padahal anak Tuhan yang benar, kita bukan tidak butuh duit. Masa pendeta pergi ke Pertamina hanya baca haleluya, salam. Matius pasal 11 ayat 28 berkata, marilah kepada semua yang letih, lesu dan berbeban berat, tolong isi bensinku ya. Ini bukan bayar pakai ayat, tapi maksud saya gini, kita bukan hamba uang, kita bosnya uang. Ya. Anak Tuhan yang baik, berkat kejar-kejar kita, bukan kita kejar-kejar berkat. Amin. Sebab Alkitab berkata, kalau ingin kaya, kalau sudah pakai kata ingin kaya, itu celaka besar. Makanya dalam 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-9, Paulus bilang begini kepada mereka yang punya keinginan untuk kaya. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Iya, kalau ingin kaya, makanya Tuhan Yesus bilang orang kaya susah masuk surga. Karena kalau sudah kaya, aduh repot dia. Bukan semua orang kaya, ada orang kaya bertobat, ada orang kaya seperti Abraham, ada orang kaya seperti Hizkia. Tapi faktanya ada orang kaya seperti yang dimaksudkan oleh ayat ini. Kejahatan mulai tambah. Karena apa? Dia sangat cinta akan uang. Ayat 10 sama-sama baca. 1, 2, 3. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Gara-gara cari kaya, gara-gara buru uang, melenceng dari iman. Makanya berapa banyak orang nikah dengan beda iman gara-gara katanya kaya, biar beda iman asal kaya. Saya sudah lakukan seminar tadi. Itu tidak bisa ditoleransi. Harus yang satu iman. Amin. Amin. Satu iman pun lihat yang cinta Tuhan, jangan hanya menang satu iman. Ada orang pacaran dengan beda agama, dia putus, lalu pacaran dengan satu agama, tapi jahatnya minta ampun, tidak pernah sentuh gereja. Ini lepas dari singa, buaya tangkap. Sama aja bohong. Makanya anda yang belum nikah, anak-anak muda, doa dari sekarang. Doakan, jodoh itu harus didoakan. Ya. Bukan bilang kita mengalir aja kayak air. Air yang datang bukan air biasa, tsunami. Kau bilang mengalir, lu mau air apa? Tsunami. Hati-hati lu. Nah makanya Bapak Ibu, jemaat yang diberkati Tuhan, pasti ada perubahan. Saudara-saudara, kalau soal anak Tuhan yang melihat uang, kalau sudah bertobat beda. Dia jadi orang yang dapat dipercaya aja, pasti diberkati. Amin. 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 Karena Alkitab berkata di dalam Amsal 28 ayat 20, orang yang dapat dipercaya itu mendapatkan banyak berkat. 1, 2, 3. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman.
jelas dalam satu ayat ini saja kontrasnya tajam sekali. Amen. Anak Tuhan sudah beda. Pokoknya saya kerja lurus, kerja tulus, kerja bagus. Bos mau lihat atau tidak, gembala mau lihat atau tidak, pengurus daerah mau lihat atau tidak, Allah Maha melihat. Amen. Amin. Amen. Yusuf itu orang yang dapat dipercaya. Di rumah papanya dia anak yang paling dapat dipercaya. Di rumah Potifar dia pembantu yang paling dapat dipercaya. Di penjara dia tahanan yang paling dapat dipercaya. Di istana Firaun dia adalah orang asing yang paling dapat dipercaya. Makanya lihat saja Allah promosi dia luar biasa. Amen. Kita tidak kejar berkat, hidup jadi orang yang bukan hanya percaya Allah, tapi dapat dipercaya. Karena kalau hanya ngaku percaya tapi tidak dapat dipercaya, percayanya kita mirip-mirip percayanya setan. Ya. Buka aja Yakobus 2 ayat 19. Setan juga percaya, tapi setan tidak bisa dipercaya. Perhatikan. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Itu baik. Tetapi setan-setan pun percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Setan percaya gemetar. Ada orang mengaku percaya, dengar khotbah nonton Facebook, dengar khotbah buka-buka TikTok. Setan lebih hormat Tuhan daripada kamu. Sampai ada pendeta bilang begini, pendeta tertentu, dia bilang sebenarnya kalau lihat ayat ini, yang lebih cocok masuk surga itu setan. Karena setan tuh hormat, ibadah tidak main-main. Maksudnya Tuhan tuh dia takut, walaupun dia tidak mungkin masuk surga, Bapak Ibu. Tapi maksudnya kasihan, yang tidak mungkin masuk surga aja percaya Tuhan sampai gemetar. Mengaku Kristen, tapi dengar khotbah tidur. Mengaku Kristen, tapi dengar khotbah main-main handphone, entah apalah. Pesan-pesan tulanglah dibaca nanti di rumah. Emang tidak bisa di rumah, ini jam dengar firman loh. Amen. Setan itu penipu, dia suka alihkan konsentrasi kita. Ya. Amin, Bapak Ibu. Amin. Kita mau membangun manusia rohani. Iman bertumbuh dari mana? Mendengar. Mendengar apa? Firman Kristus. Tuhan lebih puji Maria daripada Marta. Marta, engkau terlalu sibuk. Maria memilih bagian yang terbaik. Amin. Duduk di kaki Tuhan dan dengar firman Allah. Amin. Jadi Bapak Ibu jemaat, ini pasti ada perubahan lah. Kalau dulu-dulu Anda belum kenal Tuhan, dengar khotbah, ya khotbah lagi jalan, keluar isap rokok di luar, kan ada begitu. Itu ngeri loh. Di beberapa gereja tidak tahan dengan khotbah saya, kan saya juga tidak bisa jaga perasaan dia. Masalahnya Tuhan sudah mau kembali, kau begitu-begitu terus sampai kapan? Mempelai yang dijemput tuh mempelai dewasa, bukan bayi rohani. Ya. Yang namanya mau kawin dewasa dong. Masa umur 5 tahun kawin? Yang 15 aja kawin sama 15, saya pusingnya minta ampun. Kawin ini malam, besok dia udah jalan di mana-mana, naik pohon, turun kau. Makanya masih kecil-kecil jangan paksa kawin. Amin. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, ini menarik. Kalau kita bicara tentang orang yang mengalami satu perubahan hidup, satu pengenalan yang benar akan Tuhan, perubahannya jelas. Cara dia melihat uang aja udah beda. Cara dia melihat ibadah aja udah beda. Cara dia melihat Alkitab aja udah beda. Dulu dia lihat, digesernya. Sekarang dia pakai prinsip dalam bahasa Inggris lagi. No Bible, no breakfast. Belum baca Alkitab, saya tidak akan sarapan pagi. Dan itu memang saya pegang sampai sekarang. Saya tidak akan makan mie sarapan pagi sebelum baca Alkitab. Karena saya percaya manusia hidup dari sini. Amen. Itu makan mau enak kayak apa, minta maaf, berakhir di dua tempat. Yang pertama WC, yang kedua kuburan. Ini kekal selama-lamanya. Amen, amen. Langit dan bumi pasti berlalu, tapi firman Allah tidak akan pernah berlalu. Amen. Gimana cara kita lihat firman?
Apakah dengar khotbah cuma tunggu dari Minggu? Salah. Ini makan tiap hari. Saya tahun lalu baca 3 kali mau selesai. Ini kali April ini pasti selesai semua. Karena saya target 3 kali lagi 1 tahun. 1 tahun harus 3 kali baca Alkitab selesai. Terus pendeta, pengkhotbah, juru bicara Allah tidak makan ini bagaimana? Dulu tidak peduli saya. Tapi setelah Tuhan ubahkan cara lihat Alkitab, aduh, lain. Rindu banget. Rindu banget. Sekarang sudah lebih canggih lagi. Ada Alkitab bersuara lagi, pakai headset, dengar, lebih enak lagi. Tuhan sudah buka semua sebenarnya. Iya toh? Ya. Lebih enak lagi. Ada lagi yang pakai, kalau suara perempuan dia baca pakai perempuan. Ada itu nama apa? Saya lupa aplikasinya. Ya. Ada yang cocok pakai itu, tapi saya tidak cocok. Terlalu banyak bunyi air apa segala macam. Pusing saya juga. Yang suara aja lah. Tapi ada yang suka, ya sudahlah. Cocok-cocok aja, nggak apa-apa. Yang penting bertumbuh. Amin. Amin, Bapak Ibu terkasih. Bagaimana kita lihat gereja? Makanya saya bilang, anak Tuhan, dia lihat gedung gereja, dia lihat jiwa-jiwa. Beda, saudara-saudara. Gereja tempat saya menggembalakan jemaat itu, saya tulis di depan gereja, pakai neon box. Kalau Tuhan berkenan, ada berkat saya mau pakai LED, yang bisa di luar kena hujan gak apa-apa. Saya tulis di situ, bengkel orang berdosa. Bengkel itu tempat barang-barang rusak diperbaiki. Yang menyelamatkan orang, yang melahirbarukan orang, yang melahirkan manusia rohani adalah Tuhan. Tapi gereja tempat orang bertumbuh. Amen. Makanya pada waktu kita bangun gereja, Bapak Gembala, jemaat yang saya gembalakan mayoritas menengah ke bawah secara ekonomi, kerja dan lain sebagainya. Tapi itu biaya gereja hampir 10 miliar. Bangun 3 lantai, saya beri hormat buat Tuhan. Ini orang-orang entah dari mana saya datang. Ibu-ibu jual sayur, kasih bagiannya. Dia jual sayur, ini untung berapa? Pikul keliling kampung. Dia kasih 500 ribu, saya dan Ibu Gembala tolak. Dia bilang, Bapak tidak, ini sudah komitmen, jangan tolak. Saya karena kasihan, ini makan apa ini? Dia bilang, ada Tuhan Allah memberkati. Keren. Amen. Amin, kasih Allah. Yes. Orang kaya menabur itu biasa. Orang ekonomi lemah menabur itu luar biasa. Amen. Tapi kenapa dia bisa melakukan itu? Karena mereka itu mengalami kebangunan rohani dalam diri mereka. Saya contohkan saja, ya, sesuai dengan topik kita dari seminar sampai KKR. Seseorang bisa menjadi manusia rohani karena kasih karunia Allah. Amin. Dan kalau kasih karunia Allah itu datang kepada seseorang, dengar Bapak Ibu, bukan hanya dia menjadi percaya, tapi perubahannya itu luar biasa. Dia punya hati luar biasa, ingin berkontribusi demi kepentingan kerajaan Allah. Saya contohkan, jemaat di Makedonia, ini jemaat miskin, tapi jemaat yang dipenuhi oleh kasih karunia Allah. 2 Korintus pasal 8, mulai ayat 1, perhatikan. 2 Korintus 8 ayat 1. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Secara ekonomi miskin, tapi secara kemurahan kaya luar biasa. Ini orang-orang. Ini ada masalah, gereja di Yerusalem itu ada mengalami goncangan secara keuangan. Kalau saudara baca latar belakang teks ini, untuk merangsang jemaat di Korintus, untuk menstimulus jemaat di Korintus, Paulus ambillah contoh jemaat di Makedonia. Jemaat di Makedonia itu Filipi dan lain-lain, itu Makedonia. Orang-orang ini miskin, tapi soal menabur luar biasa. Dan ayat ini dimulai dari ayat 1 tadi. Saudara-saudara, perhatikan ayat 1 kembali saya baca. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang apa? Kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Mereka sangat miskin, masalah banyak,
tapi kaya akan kemurahan. Ayat 3, perhatikan ayat 3. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Bahkan melampaui kemampuan mereka. Saya lihat jemaat yang saya gembalakan menengah ke bawah. Banyak juga orang yang secara ekonomi sulit, tapi mereka yang ada di barisan depan, Bapak Gembala, saya hormat. Ini kenapa bisa begitu? Karena rohaninya telah dibangun. Amen. Karena mereka telah mengalami anugerah Allah. Amen. Mengalami pengenalan yang benar akan Allah. Jadi gereja, setiap hari raya gereja, kami selalu bikin persembahan spontanitas. Itu jemaat-jemaat persembahan khusus, misalnya Jumat Agung, itu ada persembahan khusus, dibawalah. Tutup tahun juga begitu. Itu sangat membantu, makanya fasilitas di gereja kami terus diperlengkapi, terus diperlengkapi. Karena saya tipe pendeta yang tidak akan pergi kayak orang bilang sembah-sembah orang kaya. Saya paling anti, Bapak Gembala. Aduh, saya paling anti. Karena ada orang kaya tertentu, kalau sudah begitu-begitu dia remehkan pendeta, dia pikir dia hebat. Kamu harus hormat hamba Tuhan. Hormat pemerintah 1 kali, hormat hamba Tuhan 2 kali lipat. Amen. Pernah baca tidak 1 Timotius 5 ayat 17? Mesti bagaimana hormat hamba Tuhan? Sama-sama baca. 1 Timotius 5 ayat 17, 1, 2, 3. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Terutama mereka yang apa? Dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Amen. 2 kali lipat. Nah, di beberapa gereja tertentu saya lihat, karena orangnya kaya, dia banyak menyumbang, dia mau atur semua. Nggak bisa lu diatur di sini. Bukan lu datang atur-atur kita. Silakan berkontribusi, tapi hierarki jelas, otoritas rohani itu jelas. Amin, Bapak Ibu terkasih. Amen. Kalau tidak nanti repot gereja Tuhan. Saya tidak mau. Makanya biar jemaat biasa-biasa saja, tapi mereka menabur luar biasa. Bahkan bukan gembala yang minta, mereka yang tanya duluan. Seperti Makedonia tadi, 2 Korintus 8 ayat 4. Rasul Paulus bersaksi bilang apa seputaran jemaat ini? Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Iya, ini yang masalah gereja di Yerusalem itu, orang-orang kudus di Yerusalem. Jadi mereka luar biasa. Inilah cara pandangnya tentang gereja sudah beda. Ini rumah Tuhan. Amin. Amin. Ini bukan bangun kerajaan pribadi kayak kita di GPDI. Ini bukan bangun kerajaan GPDI. Ini bangun kerajaan Allah. Amin. Makanya kekasih-kekasih Tuhan, orang kalau sudah diubahkan Allah, saya tidak khawatir, Bapak Gembala. Saya tidak khawatir. Tuhan akan berkati kita semua melalui jemaat itu. Amin. Tidak ada donatur-donatur sponsor ini itu, tidak ada terlalu banyak. Jemaat keren. Kami juga lihat, aduh kayak 5 roti 2 ikan begitu, tanpa disadari Tuhan lipat gandakan. Amen. Sampai cukup semua. Lalu sekretaris gereja kami inventaris barang-barang gereja, dia wah ini miliaran nih Pak. Ya itulah Tuhan. Karena mereka sudah diubahkan Allah. Makanya di ayat 5, kenapa mereka begini? Karena mereka memberi diri kepada Tuhan lebih dahulu. Makanya mereka luar biasa seperti ini. Sama-sama baca 1, 2, 3. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Pertama-tama beri diri kepada siapa? Kepada Allah. Amen. Lalu selanjutnya kepada pelayanan. Amen. Jadi Bapak Ibu terkasih, kalau orang bilang Kristen, perubahan pasti ada. Tidak mungkin tidak. Amin. Amen. Bagaimana dia cara melihat rumah tangga? Udah beda. Mungkin dulu belum kenal Tuhan, rumah tangganya duniawi. Seenak-enaknya mau ada pil, ada will,
pria idaman lain, wanita idaman lain. Padahal janji nikah di gereja itu, dia pikir dia janji dengan gembala. Tidak, kita nikah tuh janji dengan Tuhan Allah. Amin, kasih Tuhan. Amin. Kita janji dengan Tuhan, bukan janji dengan pendeta. Cara berpikirnya sudah berbeda. Amin, kasih Tuhan. Amin. Dia akan setia dengan pasangannya. Amin. Kalaupun dia pernah jatuh, pernah gagal, dia bangkit. Yes. Beberapa ibu di gereja kami, suaminya bikin aneh-aneh, selingkuh ngeri. Ya, kami dengar kesaksian mereka. Tapi mereka karena dekat dengan Tuhan, kuatnya luar biasa. Mereka tetap menunjukkan kesaksian hidup yang luar biasa. Sampai beberapa di antara suaminya dipulihkan, diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Oleh karena itu, saudara-saudara berkata oleh Tuhan Yesus, kita sudah berubah, kita manusia rohani, semua sisi kehidupan kita berubah. Yang berikut kekasih Tuhan, bahwa orang yang mengalami pengenalan yang benar akan Allah itu bukan hanya mengalami perubahan-perubahan itu, tetapi dia juga siap menderita untuk Tuhan. Siap menderita untuk Tuhan. Ingat saudara-saudara, bahwa dalam anugerah itu salah satu makna dari kasih karunia adalah kita dimampukan untuk bertahan dalam kesesakan. Amin. Bapak-bapak gembala yang sudah melayani, ya saya tahu tantangan di Jambi dengan tantangan di Kupang itu beda-beda. Menurut saya kayak daerah-daerah kayak Jambi ini pasti lebih sulit lah. Senior-senior seperti Bapak Gembala ini sudah makan garam, ya. Apalagi bapak-bapak gembala yang dari desa yang perjalanan berapa jam baru bisa datang ke Jambi. Saya yakin kalau orang yang disebut manusia rohani yang sudah mengenal Tuhan akan mempunyai daya tahan yang luar biasa. Sekalipun ada tantangan persoalan, dia pasti kuat. Amin, kekasih Tuhan. Amin. Kenapa Stefanus bertahan sampai akhir? Karena Tuhan di pihak dia. Kenapa para martir bisa setia sampai mati? Karena Tuhan di pihak dia. Ingat saudara-saudara, Tuhan Yesus bilang, ikut Tuhan, pikul salib. Apa pengertian pikul salib, Bapak Ibu? Pikul salib itu menderita karena taat Tuhan, menderita karena cinta Tuhan. Kalau orang minum mabuk lalu tabrak pohon celaka, ini bukan salib. Jangan kau bawa salib. Salib dari mana? Kau memang gila berat kok, salib apa? Ya, ibu-ibu menginjil dicuci maki oleh orang atau orang tampar saudara, itu salib. Ibu-ibu dikejar oleh ibu-ibu lain lalu dihantam dengan haken di kepala sampai darah karena WhatsApp suaminya. Pelakor kau, bukan salib. Lu memang harus kena hantam. Itu bukan salib. Saudara merokok lalu kanker paru-paru, itu bukan salib. Amin. Bedakan dong. Salib itu menderita karena taat Tuhan, menderita karena kekudusan, menderita karena pelayanan. Amin. Makanya Rasul Paulus bilang, ada orang ngomong bilang penderitaan ini itu dalam 2 Korintus 11 ayat 23. Paulus bilang, aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Inilah contoh manusia rohani. Hidup bukan enak-enak saja, salib dipikul. Perhatikan. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Ya. Aku lebih lagi. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah. Aku lebih banyak berjeri lelah. Lebih sering di dalam penjara. Lebih sering di dalam penjara. Didera di luar batas. Didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. Kerap kali dalam bahaya maut. Ayat 24. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Betul. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Kalau Paulus masih hidup sekarang, dia tunjukin bekas penyesahan ini, nangis kita, hancur belakangnya itu. Dia 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 39 kali 5. 40 kali 5 berapa ya? 200 kurang 5. 195. 195 kali pecah hancur itu. Jadi kalau hanya kita punya penderitaan apa? Kalau belum level begini, jangan sampai kita
mengatakan kita iman percaya kuat, padahal penderitaan kita tidak bisa tahan. Ada orang jangankan penderitaan, khotbah keras saja dia tidak tahan. Bagaimana penderitaan kau bisa tahan? Baru khotbah keras sudah nggak tahan, apalagi yang model begini 25. 3 kali aku didera. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. Bayangkan. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. 26. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Terus. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. 27, masih ada bahaya lain itu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Lalu 28 Paulus bilang begini, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Ini penderitaan luar biasa. Tapi herannya anak Tuhan yang kalau memang dia manusia rohani menderita kayak begini, menurut Bapak Ibu ini ngeri tidak? Ngeri. Ini berat tidak? Berat. Paulus bilang ringan. Paulus bilang ini ringan ini. Makanya dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 17 Paulus bilang ringan. Bayangkan saudara, perhatikan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini Ringan. mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Ini luar biasa. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Buat kita apa? Berat. Paulus bilang no, ringan. Kenapa? Kalau orang sudah manusia rohani, mengenal Allah, dia berkata yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan kematiannya supaya aku menderita seperti dia. Ringan. Kenapa? Orang semakin kenal Tuhan, semakin cinta Tuhan. Amen. Dan orang kalau mencintai seseorang, Bapak Ibu dengar kata kalimat ini, cinta tidak hitung-hitung beban. Ulang. Yang namanya cinta tidak hitung-hitung beban. Karena cintanya Yakub kepada Rahel, apa yang terjadi? Dia kerja 7 tahun. Tapi karena cintanya, dia anggap 7 tahun tuh kayak hari kemarin. Cinta itu. Iya. Saudara yang belum pernah cinta orang memang tidak tahu. Tapi kalau pernah cinta, oh. Coba buka dulu Kejadian 29 ayat 20. Itu ayat yang saya ngomong tentang cintanya Yakub kepada Rahel itu. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk 29 kawan, ayat 20. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Iya. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja. Kenapa? Karena cintanya kepada Rahel. Orang kalau sudah cinta ringan. Amin. Amin. Orang bilang waduh ngeri sekali. Pak Nenggolan, Pak Nenggolan, Lampu Bolon. Simbolon. Banyak sekali ya. Pak Simbolon punya daerah ini kan jauh. Ada bapak dari sana lagi, entah di mana lah jarak-jarak yang jauh-jauh. Saya keliling-keliling Kalimantan. Saya bilang, waduh, saya jadi diberkati dengan kawan-kawan di desa. Luar biasa. Orang kalau cinta Tuhan ringan. Amin. Mereka yang suka hitung-hitung, aduh berat kali. Memang kau tidak cinta Yesus. Karena Yesus sendiri berkata apa? Dalam Yohanes 14 ayat 15. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti perintah-perintahku. Amin. Yohanes 14 ayat 15. Sama-sama. Oh ini 18 yang muncul ya. 14 ayat 15. Perhatikan. 1. Muncul dulu. 1. 2. Tetap 2. 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Kawanku. Sebenarnya kawan ini sudah cepat, hanya salah. Yohanes. Ini Yosua malah ya. Ibu baca dulu. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini dia. Amin. Amin. Cinta tidak kenal beban. Amin. Makanya orang bilang berat, Paulus bilang ringan. Amin, kekasih Tuhan. Saya percaya kok, ini gereja Bapak Gembala sudah rintis dari tahun 94 Bapak. Oh, hampir 30 tahun. Suka dan duka kalau beliau bersaksi satu-satu tentu sangat banyak pengalaman rohani. Tapi kalau dasarnya cinta kepada Tuhan, tidak mundur.
Sekali Yesus tetap Yesus, Amen. sekali maju tetap maju. Amen. Amin, kekasih Tuhan. Amen. Oleh karena itu, kekasih Allah, orang yang betul-betul mengalami kebangunan rohani di hidupnya, dia adalah manusia rohani yang dibangun oleh Tuhan. Saya percaya Anda dan saya akan tahan banting. Dan ingat, jangan takut. Di balik penderitaan itu ada kemuliaan. Amen. Tidak ada mahkota tanpa salib. Mau pakai mahkota, pikul salib dulu. Amen. Dan yang terakhir, orang yang mengenal Allah sebagai tanda manusia rohani yang sejati, orang itu tidak akan puas dengan kerohaniannya. Tidak akan puas. Perhatikan ayat 12 dari Filipi pasal 3 tadi. Dari ayat 10 kita lanjut ke ayat 12. Dia bilang begini. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, Ya. melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, Luar biasa. karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ini manusia rohani. Yang pertama mengalami perubahan. Yang kedua siap menderita. Dan karena cintanya menderita berat pun dia bilang ringan. Yang ketiga, Rasul Paulus bilang apa? Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Ini keren. Bapak Ibu, untuk hal-hal tertentu kita harus puas. Untuk hal-hal tertentu, puaslah dengan wajah kita. Amin. Amen. Tak usah lagi operasi kasih tinggi hidung, tidak usah. Iya toh, menurut saya tidak tepat itu. Suntik putih, jadinya bukan putih, pucat. Tidak usah suntik-suntik putih. Sorry, ini saya mesti ngomong, karena saya lihat akhirnya jadinya apa, autoimun ya. Kasihan kan, kasihan jadi. Pokoknya Tuhan sudah kasih, pokoknya rajin mandi aja udah. Gak usah disuntik-suntik apa aneh-aneh saja. Iya. Ada yang ya ini ya, kalau punya duit biasanya suka aneh-aneh. Ada yang tarik benang, kan sudah mulai tua kan, mulai turun. Jadi dia tarik kasih kencang. Jemaat lain ada ketawa, dia susah dia. Karena kalau terlalu ketawa putus benang-benang itu. Sudah enak kan begini ketawa, enak, nggak ada benang, aman. Tapi kalau benang dia udah lucu banget. Dia Lara, untuk hal-hal begini puas. Amin. Puaslah dengan istri kita. Amen. Puaslah dengan suami kita. Dengan istri itu, aduh. Kan janji nikah saya bilang, ada suka dan duka, untung rugi, sakit, sehat, langsing. Langsing, langsung. Ada bapak-bapak selingkuh, kita tanya kenapa selingkuh? Besar kali badan istriku katanya. Dulu peluk masih dapat, sekarang tiang gereja. Saudara, kalau peluk tidak dapat, lari keliling. Lari seperti Israel keliling Yeriko. Lari sambil berkata, Papa sayang mama, Papa sayang mama, Papa sayang mama. Dibuat asik aja kali. Amin. Istri saya pernah bercanda, Papa, mama badan tambah naik nih, Papa masih sayang. Ya elah mam, Papa gendong sampai pelabuhan. Maksudnya mau ke kampung mereka dulu kan kita lihat pelabuhan. Jangan kayak bapak-bapak lain, ibunya tanya, Bapak masih sayang mama enggak? Ya elah mam, istri orang lain aja Bapak sayang, apalagi istri sendiri, begitu katanya. Setan besar. Istri orang lain aja Bapak sayang, apalagi mama sendiri katanya. Aduh, ini iblis besar. Kalau ada bapak-bapak model begitu di ruangan ini, setelah ini kita foto bersama dulu. Biar kenang-kenangan. Ini bapak-bapak di Jambi.
yang sayang semua ibu-ibu. Wah, saudara-saudara, untuk hal-hal tertentu kita harus puas. Amin. Puaslah dengan pendapatan kita. Sepanjang itu kerja keras, halal, setiap perkara kecil Allah berkati. Percaya Allah berkati. Dia tidak pernah berdusta kalau dia janji. Amin. Allah itu bukan Allah yang tuli dan buta, saudara-saudara. Saudara yang menabur untuk Tuhan, tidak mungkin Anda tidak menuai. Amin. Lihat di Lukas 5 ayat 1-11, pulang baca sendiri. Tuhan Yesus pergi ke pinggir pantai, tepi pantai Genesaret. Lalu lihat ada perahu Simon di situ. Dia naik ke perahu itu, pinjam perahu itu jadi mimbar. Dari perahu itu dia khotbah. Amin. Ya. Dia sudah pakai alat cari hidup, cari fasilitas, cari nafkahnya Petrus. Dia sudah pakai untuk pelayanan. Apakah dia buta dan tuli? Dia tahu kendaraan siapa yang dia pakai. Sudah, Petrus bertolak ke dalam, tebarkan jala ke sebelah kanan. Guru, semalam-malam ini kami sudah cari ikan tidak dapat. Ingat, Petrus ini lebih pengalaman. Dia anak-anak pantai. Tuhan Yesus ini anak mebel. Ya kan, bapak tukang kayu. Yesus ini anak mebel. Kayak keluarga Pak Jokowi Yesus ini. Mebel. Tahu apa tentang pantai? Saudara yang sudah ke Israel tahu toh, disuruh tebarkan jala toh di Galilea toh, nggak bakalan dapat karena para pakar bilang siang itu ikan turun sampai dasar, nggak mungkin ikan keluar. Yang keluar tuh malam aja nggak dapat. Seolah-olah Petrus mau ngomong begitu. Tuhan bilang tebarkan. Kau bilang tidak mungkin, bagi Yesus tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Tebarkan, tarik. Orang kami di NTT bilang hela tahan terontong. Hela tahan terontong itu maksudnya kau tarik berkat sampai kau mabok. Jadi belajar puas. Amin. Tapi ingat, untuk rohani kita tidak ada kata puas. Ya. Untuk gereja kita tidak ada kata puas. Amin. Kita mau buat lebih bagus. Amin. Amin. Tahun berikut atau kapan kalau saya datang lagi sudah ada live streaming di sini. Kenapa? Untuk kemuliaan Tuhan harus lebih bagus. Musik-musik kalau bisa di-upgrade, upgrade. Kenapa? Karena itu untuk kemuliaan Allah. Amin. Harus lebih bagus. Ya. Harus begitu. Kemarin jemaat-jemaat pemusik sudah kasih tahu saya, Bapak kurang ini. Siap. Karena saya tahu hati mereka mau lebih bagus. Bapak kita ini sudah zaman media sosial loh Pak. Kita dinonton banyak orang Pak. Sound harus enak Pak. Karena iman bertumbuh dari pendengaran Pak. Hormat. Keren, ide terbaik. Kalau untuk Tuhan tidak ada kata puas. Yes. Amin. Amin. Kiranya khotbah saya yang sederhana ini memberkati kita. Kejar terus, lari lebih kencang. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saya selesai, Tuhan dimuliakan. Mari kita berdiri sama-sama. Bapak Ibu terkasih, Tuhan sangat baik. Saya hidupkan kembali ini. Cek.